Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Agung Syekh Kurang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiratullah ya Rabbi. Salawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kepada keluarga, para sahabat, dan kepada para aulia Allah, serta pada kita umatnya yang selalu berjuang untuk melaksanakan segala titah dan ajaran serta sunnah beliau. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad yang mendapat syafaat kelak dari beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, beberapa hari ke depan Ramadan akan berakhir. Amal-amal saleh kita sudah banyak kita tabung selama bulan Ramadan. Tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tetapi peluang diterima dan tidak diterima amal saleh kita, baik di bulan Ramadan maupun di bulan Ramadan bukan bulan Ramadan, adalah 50-50. Tidak mungkin semua amal kita ditolak, tapi belum tentu juga seluruh amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya dikemukakan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata beliau, "Idza ahsana ar-rajulu salata fa'atamma ruku'aha wa sujudaha." Bila seorang hamba menunaikan salat dengan baik, dia sempurnakan ruku'nya, dia sempurnakan sujudnya, qalat lahu salah, maka salat akan berkata kepadanya, "Hafizakallah kama hafidtani." Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga aku. Faturfa salatu, maka lalu salatnya diangkat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'ar rajulu salah, tetapi bila seseorang salat dengan tidak sempurna, dengan tidak baik, falam yutimma ruku'aha wala sujudaha, tidak dia sempurnakan rukunya, tidak dia sempurnakan sujudnya, faqalat lahu salah, maka salat itu akan berkata kepadanya, dayya'akallah kama dayya'tani, semoga engkau disia-siakan oleh Allah sebagaimana engkau telah menyia-nyiakan aku. Fatulafu salatu kama yulafu thawbul khaliq wa yudrabu biha wajhu, lalu salatnya itu dilipat sebagaimana dilipatnya baju kotor, lalu ditamparkan kepadanya, kepada wajahnya. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya mengapa para sahabat Rasul SAW sangat amat memperhatikan supaya amal saleh mereka diterima oleh Allah. Bahkan perhatian terhadap hal ini jauh lebih besar ketimbang perhatian mereka terhadap amal saleh itu sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib misalnya memberikan ujangan kepada kita, ihtamu liqabulil amal aktsara ihtimaman min al-amal. Beri perhatian yang lebih besar kepada diterimanya amal ketimbang kepada atau perhatian kepada amal saleh itu sendiri. Abu Darda radhiyallahu anhu pernah menyatakan, la in astaiqin annallaha taqabbala minni salatan wahidah
fahuwa habbuli min ad-dunya wa ma fiha. Bila aku yakin bahwa Allah menerima satu salahku saja, itu jauh lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Penerimaan amal saleh tentu saja tidak di dunia ini, tapi di akhirat kelak. Bagaimana kita mengetahui bahwa amal saleh kita diterima atau tidak? Kita mengetahuinya lewat tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah. Para ulama banyak memberikan perhatian pada jawaban atas pertanyaan ini. Pertanyaan, apa tanda amal-amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satu dari para ulama tersebut adalah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Para ulama kemudian membeberkan tanda-tanda diterimanya amal saleh. Pertama, amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bila kita pelakunya merasa semua amal saleh yang kita lakukan jauh dari kesempurnaan, masih banyak cacat dan kurangnya. Isyaratnya adalah melihat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, melihat apa yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW setiap kali beliau salat. Dalam banyak hadis disebutkan, karena Rasulullah SAW idan sarafa min salati istaghfara thalathan. Baginda Rasulullah SAW bila selesai salat 5 waktu, beliau selalu membaca istighfar, mohon ampun kepada Allah 3 kali. Pertanyaannya, mengapa dia membaca istighfar bukan membaca alhamdulillah? Para ulama kemudian memberi solusi, memberi jawaban. Itu karena Rasulullah merasa beliau masih kurang dalam menunaikan salat. Beliau merasa masih banyak ketidaksempurnaan dan salatnya. Beliau meminta kepada Allah agar segala kekurangan itu Allah ampuni, sehingga beliau mengucap astagfirullah. Yang kedua, ciri tanda amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bila kita melakukan dan menunaikan amal saleh itu dengan penuh semangat, penuh keceriaan, tidak malas-malas. Sebab indikator salat orang-orang munafik sebagaimana dikemukakan dalam Al-Quran adalah mereka menunaikan salat dengan malas-malas. Maka salat yang dilakukan dengan malas-malas pasti tidak diterima oleh Allah. Kata Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'unan nas. Bila mereka orang-orang munafik menunaikan salat, mereka tunaikan dengan malas dan mereka pamer dengan salatnya. Al-Imam Al-Busiri dalam salah satu baitnya mengatakan, idza halatil hidayatu qalban idza halatil hidayatu qalban nashat lil ibadati al-a'dha. Bila hidayah telah masuk, menyelusup dalam kalbu seseorang, maka seluruh anggota tubuh ini akan bangkit menunaikan ibadah dengan penuh semangat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bila 2 tanda ini telah tampak pada diri kita, artinya setiap amal saleh yang kita lakukan selalu diiringi dengan perasaan agak kurang sempurna, bahkan banyak cacat. Kita lakukan semua amal saleh dengan penuh semangat, maka Allah akan memberi tanda yang lebih besar sebagai jaminan bahwa amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsana ma amin. Siapa yang menunaikan amal saleh, baik laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, iman kepada hari akhir, maka kami, kata Allah,
Redaksi yang Allah pilih adalah kami. Kata ganti kami digunakan oleh Allah antara lain untuk menunjukkan bahwa Allah melibatkan makhluk dalam hal ini. Apa yang Allah berikan pada kita, kami akan memberinya kehidupan yang baik dan membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebut bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik itu termasuk hidup berkecukupan, rizki yang berlimpah, berkah halal, dan hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apabila kita rajin salat, rajin puasa, tapi hidup terpuruk dan selalu didera oleh banyak persoalan jauh dari kebahagiaan, ini merupakan pecut buat kita. Jangan-jangan ada yang ada something wrong pada amal saleh kita, sehingga amal saleh kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah yang lebih parah, bisa jadi kita belum menunaikan amal saleh tersebut. Karena itu Allah nggak terima amal saleh kita. Atas dasar inilah Syekh Ibnu Athaillah Sakandari kemudian dalam salah satu hikmahnya mengatakan, man wajada thamratal amali ajilan fahuwa dalilun ala qabulil amali ajilan. Siapa yang mendapatkan samrah, buah dari amal salehnya di dunia ini, itu merupakan pertanda bahwa amal salehnya di akhirat kelak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang selalu kita panjatkan usai salat witir ditunaikan adalah Allahumma taqabbal minna salatana siyamana wa ruku'ana wa sujudana takhashu'ana tadarru'ana. Bila ada yang kurang pada semua ibadah dan amal saleh kita, kita minta kepada Allah. Mirip dengan orang jual dedet gitu ya, jelek, buruk, pokoknya terima aja. Doa kita, Allahumma tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Semoga Allah menerima semua amal saleh kita dan menerima pula semua kekurangan amal saleh dalam keseharian kita. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.